saya ingin sampaikan, hadis di Al-Bukhari dikuatkan juga di hadis Muslim, ya, informasinya serupa, yaitu apa? Ya, yaitu tatkala seorang hamba itu, ya, sudah mulai jasadnya disimpan di dalam kuburnya, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya atau tawalla, ya, wa dhahaba anhu ashabuh, ya, kemudian telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengurusnya di alam kubur. Jadi sudah kemudian dimasukkan ke kubur, dimiringkan, tutup pakai papan, udah selesai semuanya, ya. Nah, udah selesai, doa selesai, ditinggalkan tuh. Nah, jadi begitu ditinggalkan, perhatikan baik-baik. Hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Allahu akbar. Jadi begitu ditinggalkan itu sudah mulai terdengar suara orang-orang yang meninggalkannya. Nah, ini gaib ya, jangan ditangkap oleh akal ya. Ya, nanti tangkapnya oleh iman. Kalau belum yakin nanti pas dikubur tahu sendiri. Kalau pengen tahu cepat ya nanti sesuai ajal dikubur. Meninggal langsung dikubur. Nah, ini dari Nabi. Karena itu kita bahas kenapa Al-Bukhari membahas tentang benarnya Nabi dulu, supaya kita yakin dengan semua sabda berikutnya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan nabinya akan ragu semua. Yang paling aneh itu katanya yakin dengan nabi, disampaikan malah ragu. Ini orang aneh nih. Ya, kita jangan ikut-ikutan aneh. Karena kita sudah yakin dengan Nabi Muhammad. Ingat, kita sudah beriman, yakin dengan Nabi Muhammad, syahadatnya syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangkap oleh iman kita dulu. Yakini dulu tanpa ragu. Nanti begitu sampai ainul yakin, terlihat. Begitu merasakan hakul yakin. Ya. Baik. Kemudian hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Ya, sampai kemudian ya, ketika ditinggalkan itu tinggal terdengar jejak langkah suaranya aja. Tak meninggalkan mereka. Nah, kalau sudah pergi semua itu, ya, kemudian atahu malakan, datanglah dua malaikat. Nah, ini pembahasan kita nih. Datanglah dua malaikat. Fa'aqadahu fayaqulani lahu, maka mulai mendudukkan dia. Wah, ini kejadian alam kubur nih, yang kita lihat kan dibaringkan. Jadi Anda nggak usah bertanya, Ustadz, itu kan dibaringkan tuh, ditidurkan, kok bisa didudukkan? Nah, nanti saat masuk alam kubur, alami sendiri masing-masing. Informasi ini kita yakinin dulu, kita lihat bagaimana keadaan dan sebagainya. Wallahu a'lam, alam ghaib itu disampaikan sebagai persiapan kita. Karena kita beriman, mukmin, yakin, kita siap-siap dari sekarang. Ya, kalau yang masih nanya, pengen pembuktian ini itu, ya nanti buktikan sendiri, masuk ke dalamnya, baru kelihatan setelah tiba waktunya. Ya. Fa'aqadahu, maka didudukan, kemudian keduanya mendudukkan orang itu, jasad itu, ya. Fayaqulani lahu, maka berkata, mulai diinterogasi, mulai ditanya. Ya, malaikat itu bertanya kepadanya, dua malaikat itu bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Ya, bagaimana pendapatmu tentang sosok ini? Ya, laki-laki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan tuh pertama disampaikan. Ya, kemudian fayaqulu, maka menjawab hamba itu, "Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh." Saya bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, "Unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Allahu akbar. Lihat nih, tempatmu ini di akhirat ini, ya, ada dua kemungkinan nih. Ya, penantian. Tadi yang saya terangkan. Begitu dunia berakhir, waiting room, kita waiting list, masuk waiting room, akhirat kan? Nah, akhirat ini cuma dua seperti saya sampaikan tadi. Imma rahmat, imma azab. Rahmat itu surga, azab itu neraka. Ya, tinggal mana nanti yang ujungnya yang mana? Maka kenapa Imam Muslim menyebut tentang bagaimana surga, nikmatnya, dan gambaran penghuninya. Jadi di alam kubur itu sudah ditampakkan, di tempat kamu ini begini-begini. Ini ada dua kemungkinan kata malaikat. Lihat nih, kemungkinan kamu yang berada di neraka itu, dengan jawaban kamu seperti tadi itu, kemungkinan kamu di neraka itu dihilangkan oleh Allah. Ya, artinya apa? Bukan di situ tempatmu. Ya, Allah sudah mengganti itu semua maq'adan minal jannah dengan satu tempat di surga. Ya, ini memberikan gambaran kepada kita setiap manusia itu tergadai keadaannya, imma surga rahmat Allah, imma neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tinggal bagaimana kita sendiri berikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh kita. Nah, saat masuk alam kubur itu sakarat kan ditempatkan tuh. Masuk alam kubur jelas dikonfirmasi itu. Ya, syahadatnya yang diucapkan tiap hari, tiap waktu, ya. 5 kali kita ucapkan dalam sholat itu, tiap hari kita ucapkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan selalu terbawa nanti. Kan dalam kehidupan juga begitu secara psikologis. Ya, saya gambarkan gini. Ini Imam Al-Ghazali hebat sekali menggambarkan ini. Teman-teman sekalian, orang itu kan kalau tidur akan membawa suasana bangunnya kan. Jadi kalau Anda sebelum tidur, saya sebelum tidur, kan akan tersimpan di memori kita kan. Ya, informasi-informasi, kesan-kesan yang nampak. Nanti saat tidur kan terbawa kan memori itu ke dalam tidur kita. Menjadi mimpi kan.
Makanya ada yang menyebut bunga tidur kan? Ya, jadi kesan yang tampak sebelum kita tidur terbawa. Makanya anak-anak tuh kenapa ada yang ngigo, ada yang macam-macam. Adik misalnya berselisih dengan kakaknya macam-macam. Tiba-tiba ketika dia tidur, kakak jangan begini. Kenapa? Karena suasana bangun terbawa dalam tidur. Jelas? Ya. Jadi keadaan tidur seseorang akan dipengaruhi dalam keadaan terjaganya dia sebelum tidur. Dan keadaan bangun dia akan terpengaruhi dengan keadaan saat dia setelah tidur. Bukankah Anda kalau bermimpi sesuatu, kemudian Anda bangun dari situ, suasana mimpi terbawa kan dalam suasana bangun tidur? Itu Imam Al-Ghazali menjelaskan sangat indah sekali. Orang-orang di alam kubur itu gimana bangunnya saat dia di dunia. Aktivitasnya bagaimana, itu kesan yang terbawa ke alam tidurnya, ke alam kuburnya. Jadi kalau masih di dunia alam tidur, kalau masuk alam barzah, alam kubur. Jadi keadaan kubur itu bergantung sekarang keadaan kita di dunia. Makanya semua ekspresi kita, dunia kita akan dibawa saat ke alam kubur kita itu dikonfirmasi oleh malaikat di alam kubur. Nanti keadaan kubur kita akan menentukan keadaan bangun kita dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Jadi sebetulnya miniasi kehidupan sampai akhirat, miniaturnya ada sekarang yang kita alami di dunia. Bangun, tidur, bangun lagi. Ya, bangun, tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Tidur, bangun lagi, gitu kan? Tapi kan dari bangun ke tidur ke bangun lagi kan suasana yang dibawa keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sama. Sekarang kita bangun, tidur di alam kubur gitu kan. Tidurnya pun bukan sembarang tidur, ada suasana yang berbeda. Nanti bangun lagi semua apa yang dialami terbawa seterusnya. Nah, jadi akan ditanya kalau sudah benar jawabannya asyhadu annahu abduhu gitu kan wa rasuluh, aku bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka ditampakkan nih, potensi kamu yang masuk neraka enggak ada. Masuknya dapat rahmat Allah di surga dengan jawaban tadi. Kemudian Allahu Akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an, ya kan? Fayarahuma jami'an, maka terlihat semuanya gitu kan? Semua itu tempat kebaikannya, malaikatnya nampak dan sebagainya. Wa ammal kafiru awil munafiq. Sedangkan orang kafir dan orang munafik, hati-hati nih. Sedangkan orang kafir, orang munafik, hati-hati. Fayaqulu, maka ketika ditanya ya oleh malaikat tadi, oleh dua malaikat, makun tataqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa ya menurut pandangan kamu? Ya, siapa orang ini? Ya, siapa orang ini? Apa misinya? Apa risalahnya? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka orang kafir, orang munafik akan menjawab, la adri, enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu, aku ikut-ikutan aja, orang kata begitu aku ikut. Ya, jadi cuma di lisannya. Nah, jadi ini menunjukkan hati-hati ya, antara alam kubur, menjelang ke kubur, itu semua saling berkaitan. Jangan dikira mudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Banyak orang saat hidup aja susah kok mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buktinya banyak sekarang. Jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin mencapai miliaran. Ada orang yang nggak sanggup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saat hidup ada yang nggak sanggup. Ya, jadi jangan dikira mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan begitu mudahnya masuk surga, cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah masuk surga. Ya, coba aja lihat sekarang aja nggak sanggup orang mengatakan itu. Jangankan sebelum meninggal, dalam hidupnya aja nggak sanggup mengucapkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kalau diucapkan ada komitmen, itu kan kalimat komitmen, menuhankan Allah, menepikan yang lain, ya kan? Kemudian dari situ berusaha menyembah Allah sebaik mungkin. Itu komitmen asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nggak mudah mengucapkan itu. Nah, begitu mengucapkan, dibuktikan. Pembuktian nanti akan mendorong support kalimat itu akan muncul mudah atau sulit saat di akhir kehidupan, saat sakaratul maut. Kan? Begitu sakaratul maut diucapkan, dikonfirmasi lagi di alam kubur. Saat sudah selesai masuk alam kubur, ditanya lagi, konfirmasi ulang. Benar nggak? Kan? Nah, orang munafik yang ngaku-ngaku Islam dan sebagainya, tapi perilakunya menjauh dari Islam, bahkan ada yang menyoal Islam, itu kesulitan. Sama jawaban dengan orang kafir, la adri, nggak tahu. Karena nggak pernah nyampe ke jiwanya. Nggak pernah nyampe ke jiwanya. Nah, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan la adri, enggak tahu, aku luma yaqulun nasu, aku hanya mengatakan yang orang-orang katakan. Orang berkata begitu, saya ikuti begitu. Fayuqalu, maka dikatakan, malaikat itu, dua malaikat berkata kepadanya, la daraita wa la talaita, kamu ini dikasih kehidupan, enggak pernah tahu, enggak pernah baca, enggak pernah belajar, enggak pernah pahami. Talayatlu itu membaca, memahami dan mengamalkan. Jadi dihardik oleh malaikat, la daraita wa la talaita, kamu ini enggak ngerti, enggak tahu. Ya, karena nggak pernah belajar baca, nggak pernah pahami. Kenapa dikasih kesempatan hidup? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan puluhan tahun, 70 tahun, 60 tahun, sampai fisik berubah, ya menjadi rapuh, letih, rambut mulai memutih, masih nggak ngerti juga. Ini ada anak 6 tahun ngerti la ilaha illallah, kamu 60 tahun nggak ngerti-ngerti, gitu kan? Ini bahasanya gitulah kurang lebih ya. Ya kalau yang nyatanya nanti saat masuk nanti tahu sendiri deh. Lalu apa yang terjadi kemudian? La daraita wala tari, kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah mau memahami.
nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau mengerti. Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunaihi. A'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Kan? Tsumma yudrabu bimitraqah, kemudian dipukullah dia dengan palu ghadam min hadidin terbuat dari besi. Ya, dipukul dengan palu ghadam terbuat dari besi, darbatan baina udhunaihi, satu pukulan di antara dua telinganya, di dahi, di kening. Pukul, boom, kan? Dia nggak pernah sujud. Ya.